mau bahas apa, Mas? Kita mau bahas sandwich. Bukan roti isi sejujurnya ya, literally sandwich, tapi Ya, sandwich generation. sandwich generation. Oke, 180-an. Apa Mas yang mau kita bahas dari sandwich? Cukup kedengeran kan di sana? Cukup kedengeran. Mas? Lancar. Apa Mas yang mau kita bahas dari sandwich, Mas? Oke, definisi kayaknya nggak perlu ya, karena Definisi nggak perlu. ya beberapa teman-teman follower kita juga udah pada tahu apa itu sandwich. So mungkin kita akan bahas penanggulangannya, mencegahnya, mensiasatinya kira-kira gimana. Jadi kan kenapa ada sandwich juga ya, maksudnya Ya. kenapa ada yang namanya sandwich generation. Jadi kayak posisi numpuk atas, nanggung Ya. atas, nanggung bawah juga. Jadi kehimpit kayak roti sandwich gitu Ya, kan. ya, Jadi ya. kayak roti sandwich yang dia menanggung atas dan menanggung bawah. Jadi menanggung orang tua, keluarga, dan juga keluarga intinya dia sendiri. Betul. Nah, itu kan tanggungannya. ya, dimana kita pun punya tujuan gitu kan, kita punya goals. Jadi gimana nih caranya tujuan kita juga bisa kita jalanin, tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bantu Ya. keluarga kita yang di atas. Berarti seharusnya buat menghindari atau memutus rantai sandwich ini gimana Mas yang harus kita lakuin? Investasi dari sekarang benar. Karena latar belakang sandwich itu terjadi karena adalah orang-orang tua generasi di atas kita, mereka belum aware bahwa mereka harus menyiapkan dana pensiun. So nggak bisa kita salahin juga karena waktu itu nggak ada edukasi finansial, karena waktu itu beliau tahunya cari kerja yang terbaik, era-era baby boomers di mana kita baru aja merdeka. Ya apa yang mereka lakukan itu udah the best pada zamannya. So karena itu udah kita jadi second generation, third generation, kondisinya dan mungkin teman-teman yang ngerasa sandwich atau ngelihat case-case teman-temannya, keluarga, saudara yang di sandwich, so jangan sampai itu terjadi ke anak-anak kita nanti. Dan yang paling di note juga adalah gini, kadang kan kita udah misalnya sebagai karyawan gitu kan di suatu perusahaan, kita sudah merasa aman, secure karena dari kantorku tuh udah ada dana pensiun kok Mbak, jadi ya udahlah aman. Tapi ternyata ya kita punya research gitu kan bahwa sebenarnya uang pensiun yang dari kantor itu bisa bertahan berapa lama sih? Ya. Berarti kan kita perlu hitung-hitungan berapa lama uang pensiun itu bisa mengcover kita hidup. Misalnya kita pensiun di 55 tahun, masa usia hidup orang Indonesia berapa? 70 tahun. 70 tahun. Berarti masih ada waktu kurang lebih berapa tuh? 15 tahun lagi kita masih hidup nih sampai di 70 tahun gitu kan. Berarti di 15 tahun itu bisa nggak sih uang pensiunnya dari kantor mengcover 15 tahun? Nah, kan kita hitungnya gitu. Apalagi menyesuaikan apa 15 tahun tersebut dengan gaya hidup seperti apa gitu kan ya. Gaya hidup kita ini kayak gimana nih? Kalau misalnya mau sama seperti pas kita lagi kerja, wah itu lebih berat tuh berarti posisinya. Tapi downgrade sih, benar. Nah, tapi kalau kita mau lebih yang lebih nyaman lagi, berarti dana pensiunnya juga harus besar gitu. Betul, besar. Makanya kenapa kita selalu encourage kalau misalnya untuk dana pensiun itu udah nggak bisa diganggu gugat, emang harus dikumpulin dari sekarang dan dimulai dari sekarang gitu. Ya. Dananya Pak Darmin mana? Pak Darmin mana? Pak Darmin, oke. Pak Darminnya sebenarnya sedang kita konfirmasi untuk kita ajak ke sini. Ditunggu. Ya, so itu true story, bukan kisah yang kita buat. Jadi karena tadi banyak nge-DM, tapi itu beneran ada dan kita dapat dari sumber terpercaya, yaitu salah satu pemberi nafkah kepada Pak Darmin. Bener, pemberi nafkah kan? Iya. Betul. So akan kita konfirmasi, ntar akan kita bawa. Doain Pak Darmin. Doain ya Pak Darminnya mau ya. Iya. Pagi ada yang nanya nggak sih investasi yang aman apa Min? Emas, saham atau apa tuh? Deposito. Balik lagi ya. Kalau misalnya pertanyaan kayak gitu, kita juga sebenarnya lagi di titik low confident ya Mas ya. Ya. Kayak kita ngelihat beberapa kasus belakangan gitu kan, manajer investasi, terus juga apa sih P2P Ya, gitu kan, investasi misalnya bodong, bodong dan sebagainya. Maksudnya kita perlu tahu basicnya lagi nih, kembali ke basic investasinya gimana, kan harus kuat juga. Ya. Jadi sebenarnya jenis investasi tuh ada apa Mas? Kenapa tadi masih ada pertanyaan sebenarnya investasi tuh yang aman kemana? Gitu. Ya, so investasi yang kita rekomend cuma 2 macam karena basicnya secara finance itu cuma ada 2. Yang pertama namanya bond, yaitu investasi berbentuk hutang. Jadi kita tawarin untuk memberi piutang kepada pihak-pihak tertentu
dan dikasih return. So ciri-ciri investasi bentuk bond ini ada return yang dijanjikan dan ada jangka waktu dia akan kembalikan seluruh pokoknya. So anything investment yang sifatnya kayak gitu itu namanya bond. Jadi you name it, bisa mulai dari deposito, tabungan, peer-to-peer lending, obligasi negara, itu negara minjem ke kita, obligasi pemerintah atau corporate. Itu bentuknya surat utang. Betul, MTN, kemudian kayak koperasi-koperasi yang beberapa tahun lalu itu Pernah ada kasus juga. Ada kasus, itu tipe-tipe bond, karena dia janjiin jangka waktu, dia akan kembaliin semuanya, dia janjiin return yang disebut, sama ada risiko gagal bayar. So kalau bond ini kami sangat encourage teman-teman ngambil bond yang ada jaminannya. Dalam hal ini yang bisa kita rekomen cuman deposito yang dijamin LPS. So ingat kalau ngambil deposito, cek ke banknya kira-kira apakah deposito itu tadi dijamin LPS atau enggak, karena beberapa bank juga ada yang offset jualnya di luar jaminan LPS. Betul. Yang kedua adalah obligasi pemerintah, karena jaminannya dua undang-undang bakal dikembalikan. Cuman dua instrumen ini bukan instrumen untuk nyimpen dana pensiun. Karena pensiun tadi masih lama nih, gitu. Kecuali kita pensiun mungkin beberapa tahun lagi. Beberapa klien kami yang mungkin memang udah masuk masa pensiun, kami sarankan untuk nyimpen dana pensiun di situ. Tapi kalau untuk generasi kita, jangan taruh di situ, karena returnnya kita bisa lebih efektif lah. Pokoknya kalau yang memang sudah menjelang pensiun 2-3 tahun lagi, udah siap-siapin adalah cash ya Mas ya. Betul. Cash is king banget deh tuh. Udah kalau udah 2-3 tahun menjelang pensiun, sebenarnya udah tinggal hitung aja kita mau misalnya perkiraan masa usia hidup tadi berapa dan gaya hidupnya mau seperti apa. Jadi kayak per bulan pengeluarannya berapa sih? Misalnya 10 juta. Jadi 10 juta dikali 10 tahun ke depan berarti butuh berapa tuh yang harus ada gitu kan. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya yang masih panjang gitu kan, yang masih baru punya pekerjaan atau yang sekarang lagi merintis usaha, kan masih panjang deh masa usia pensiunnya. Justru ini adalah kesempatan kita mencicil dari sekarang, jadi nggak terlalu berat nanti pas sudah menjelang pensiun. Jadi kalau misalnya sekarang nih berpikirnya wah masih first jobber, gaji dihabisin aja, nggak usah mikirin pensiun dulu, masih lama. Justru kita nyicil dari sekarang agar lebih ringan ya Mas ya. Yes. Jadi kayak posisinya udah mulai invest dari sekarang. Jadi pas lagi pensiun yang kayak kita mau hidupnya kayak gimana sih? Kalau mau pensiun kan maunya ngelihat anak cucu udah settle gitu kan. Kitanya juga udah mau nikmatin hidup, which is liburan, jalanin hobi, jalanin usaha. Itu kan yang diimpikan orang-orang untuk pensiun kan. Jangan sampai biar kita nggak membuat generasi baru lagi untuk ditanggung sama anak-anak kita gitu sih. Oke, so di mana investasinya? Nah, yang kami rekomendasikan saham. Kenapa tadi ada pertanyaan emas? Mungkin untuk emas kita bahas panjang lebar. Kita pernah bikin post juga ya, atau mungkin bikin highlight di sana. Atau teman-teman bisa datang ke Jetok, cuman udah nggak ada Jetok lagi ya. Ditunggu ya Jetoknya, karena bisa di Jetok kita akan bahas secara gamblang tentang emas. Kenapa emas nggak kita rekomendasikan sebagai instrumen investasi dana pensiun? Oke, jadi di saham ya teman-teman. Kenapa? Oh ya asuransi dong Min. Oh bukan sekarang bahasanya. Apalagi tuh Mas pertanyaannya bahasa asuransi no. Tadi nanya deposito sama dengan bond. Iya, deposito termasuk jenis bond. Tapi deposito bukan sama dengan corporate bond, beda. Karena deposito ada produk perbankan yang memiliki sifat seperti bond. Jadi instrumen jenis bond, tapi dia di cover sama atau dilindungi sama LPS. Cuman beberapa bank masih menjual deposito yang tidak dijamin LPS. Oke, ada yang nanya tuh, kalau tanah gimana Kak? Nah, sebenarnya gini sih, pasar modal ini, saham ini gitu kan, kita lewat saham ini sebenarnya adalah pembuka gerbang awal gitu kan untuk mencicil dana pensiunnya tadi. Nanti saat kita udah menjelang pensiun mau belinya sawah, tanah, yang bisnis gitu kan, ya nggak kenapa-napa juga. Cuma kalau sekarang kita mau invest di usia masih muda nih, masih muda, terus langsung beli tanah, itu kan berarti harus punya modal yang besar juga dong. Nah makanya mencicilnya lewat saham dulu gitu kan, kita kumpulin nanti pas mau pensiun bentuknya mau ada usaha bisnisnya atau cashnya atau bahkan ada sepersekian persen bentuknya masih ada di paper aset, ya nggak kenapa-kenapa juga. Cuma pembuka gerbangnya adalah saham gitu. Jadi kalau sandwich ini apalagi Mas yang sebenarnya jadi concern kita semua ya, sandwich
Pesan kita cuma pengen edukasi teman-teman, sampaikan ke teman-teman bahwa sandwich ini harus kita putus. Jangan sampai kita teruskan ke ahli waris kita atau kita ignorant sama kondisi pensiun kita. Ntar aja deh saya yang anak dulu, nanti kalau pensiun saya ikut anak. Itu sama aja kita sedang mencetak sandwich baru kan. Makanya kita mesti nyiapin masa pensiun kita sendiri. So jangan sampai kejadian buat teman-teman yang sudah sandwich pasti tahu rasanya gimana nanggung atas bawah secara bersamaan, dan dimana dia juga ingin punya goals sendiri Ya, goals gitu sendiri. ya. Nah jadi sebenarnya ini juga gini sih, kalau misalnya kita pensiun gitu kan, kita apalagi kalau kita di Indonesia sih sebenarnya kan budaya timur gitu kan memang identik dengan sebenarnya emang itu udah tanggung jawab anak untuk mengcover orang tuanya dan sebagainya. Cuma yang kita lihat di sini adalah kenapa enggak juga kalau misalnya dari kita sebagai orang tua nantinya kitanya juga proper, kitanya juga settle gitu kan, jadi anak mau membantu dan mengcover pun itu nilai plus dari dari kita gitu, nilai plus dari kita, bukan menjadi beban untuk anak yang selanjutnya sih gitu ya. Jadi kalau bukannya kita berpikir berarti nggak usah bantu orang tua, nggak gitu. Cuma yang kita pikirkan adalah dimana kita pas pensiun kita pun bisa menjalani hidup tanpa bantuan anak dan cucu gitu. Betul. Terus juga kalau di sandwich sebenarnya kan memang kuncinya adalah untuk memutusnya tadi kan kita investasi dari awal ya Mas ya. Nah investasi dari awal ini berarti kan poinnya lagi dimana saat investasi itu kenapa berat. Iya nggak sih? Itu kan selalu dijadikan disclaimer kalau kita bilang wah invest tuh berat mbak, selalu berpikirnya gitu kan, padahal end off-nya itu yang kita mau lihat. Mungkin karena kita belum bisa langsung nikmatin kali ya. Karena nggak ada direct impact-nya ke kehidupan kita sekarang, makanya kita ngerasa kayak berat. Sedangkan kalau mau liburan bulan depan langsung gencar nabung gitu ya, tapi kalau mau pensiun masih lama, selalu gitu. Jadi makanya kita selalu men-encourage lagi sih tadi kayak yuk mulai investnya dari sekarang, yang udah punya dari kantor itu jadikan tambahan, tapi punya lagi alokasi dana pensiun sendiri itu akan lebih baik. Karena kan sebenarnya pensiun tuh main balik ke kita sendiri ya. Kita tuh mau gaya hidupnya seperti apa sih, kalau memang set level sendiri. Kalau kita memang maunya dengan posisi dari kantor aja, ya udah berarti kita berharap ya secukupnya misalnya gitu kan. Atau bahkan yang kita tadi bilang sih, sebenarnya uang dari kantor, dana pensiun atau pensiun fund itu bisa aja habis dengan apa? Pertama, saat kita udah mau menjelang pensiun ada beberapa hutang yang perlu kita lunasin. Kan takutnya dari uang pensiun ternyata udah full kita lunasin utang. Kedua, kita nggak tahu nanti pas lagi kita mau pensiun ada kebutuhan dari anak harus apa, misalnya nikahin anak, itu kan bisa jadi kejadian lagi, atau nyekolahin anak untuk master or apa gitu kan. Akhirnya uang pensiun yang harusnya bisa kita pakai kita berikan lagi kan ke posisi tujuan yang perlu kita kasih ke anak. Gitu. Jadi sebanyak-banyaknya kita punya uang pensiun yang akan lebih baik sih. Itu tadi ada namanya juga gimana sih kita menyadarkan atau bukan mengingatkan orang tua kita yang sekarang masih produktif biar aware gitu. Ya salah satunya diajak bicara kira-kira bapak ibu mama papa ingin pensiun seperti apa, dengan level apa. Kalau mungkin beliau bilang nanti kan udah disiapin sama DPLK kantor, sama dana pensiun, mungkin kalau PNS ada taspen dan beberapa lainnya, silahkan ditanya lagi. Memang siap downgrade sejauh itu. Karena kalau dana pensiun yang dari DPLK atau dari taspen mungkin nggak akan menyesuaikan dengan lifestyle kita. So kita akan menyesuaikan dengan lifestyle dana tersebut. Nah jadi lifestyle kita yang turun disesuaikan sama dana itu. Makanya orang tua diajak brainstorming lagi, kira-kira papa mama nanti pengennya pensiun seperti apa, gimana strateginya. Oh ternyata masih ada 10 tahun lagi, so mesti ngapain. Kalau masih ada 5 tahun lagi mesti ngapain, instrumennya mesti apa. Kalau udah kelanjur nyimpennya di tanah-tanah, di properti, mungkin perlu dicek kira-kira status tanahnya, produktivitas asetnya tadi seperti apa. Kalau memang ada beberapa aset yang bisa kita likuidasi ya dalam hal untuk lebih produktif, untuk dapetin cash, lebih growth, kenapa enggak juga. Jadi ngecek aset satu-satu, ngeliat produktivitasnya, ngeliatin ekspektasi return yang diharapkan dari masing-masing asetnya juga. Kalau memang misalnya kita tahu asetnya sudah tidak produktif ya, contoh lagi, ya kenapa enggak juga kita ambil alih gitu, dalam hal kita memanfaatkanlah aset tersebut supaya bisa digunakan lebih lanjut gitu.
Apalagi sih mas kalau sandwich tuh ya, sebenarnya sandwich tuh fenomena yang bisa kita bilang menggandrungi menggandrungi kita semua sih, karena ya kita salah satu apa sih generasi tahun 98. Banyak juga klien-klien yang datang ke kita gara-gara cuman aku pengen nyiapin nih supaya orang tuaku nanti menjelang masa pensiunnya udah bisa prepare ya gitu. At least nggak terlalu jauh banget, karena masa pensiun buat orang tua itu cukup, kadang ada beberapa cukup takut sama masa pensiun ketika memang kondisi asetnya nggak siap. Belum lagi post power syndrome-nya ketika sebelumnya punya jabatan, terus habis itu nggak megang jabatan lagi, sebelumnya di kantor nyuruh-nyuruh orang, di rumah nggak ada yang mau nurut sama dia. Nah jadi mungkin itu jadi salah satu pertimbangan gimana kita mempersiapkan kondisi finansial menjelang kondisi-kondisi seperti itu. Sama paling aku pengen ngasih tahu juga buat temen-temen yang misalnya orang tuanya sudah di usia pensiun, seharusnya ngapain? Kan misalnya suka ada ya, terus ada gimana? Ya berarti tadi ya balik ke cashnya diperbanyak. Jadi kalau memang ada aset yang aset yang memang tidak bisa dibilang tidak produktif tadi, ya kita mendingan kita produktifin. Misalnya tadi ada punya ruko atau apa ya, dibangunkan kembali dari posisi asetnya. Terus juga obligasi negara tadi bisa jadi alternatif ya, alternatifnya karena kan ada namanya fixed income gitu kan, kupon yang diberikan itu bisa jadi ibaratnya pengganti gaji dari orang tua yang tadinya oleh bekerja udah nggak dapat gaji lagi. Nah akhirnya taruh di obligasi negara supaya dapat seolah-olah dapat gaji lagi gitu, karena ada kupon yang diberikan gitu. Ya, dan buat teman-teman yang mungkin punya orang tua jabatannya tinggi, punya dana banyak dan terlihat siap untuk menghadapi masa pensiun, please make sure juga orang tuanya tahu di mana menempatkan placementnya di mana. Betul, cash is king, tapi kalau salah placement banyak sekali yang datang ke kita ketika udah bermasalah. Jadi salah satu masalah yang kemarin terjadi, mungkin teman-teman yang area Jakarta, Bandung tahu ada satu koperasi punya jasa perjalanan dari kota ini ke kota itu. Dia menawarkan investasi karena dia mau ekspansi di bidang lain. Nah, maka ada satu dan beberapa klien kami orang tuanya terjebak di situ. Nggak cuma orang tuanya, bahkan justru dia ngajak ke anaknya juga. Makanya anaknya kena menjadi korban investasi bodong. Orang tuanya dana pensiunnya bermiliar-miliar hilang ke sana. Jadi sangat disayangkan yang udah ditabung sekian lama hilang dalam beberapa bulan aja karena salah memilih instrumen investasi dana pensiun. Pokoknya kalau ada anggota keluarga yang lagi udah di masa pensiun itu ibaratnya dijagain sih, karena kenapa orang pensiun itu ibarat gula kerubungin semut ya mas. Yes, betul. Jadi tiba-tiba didatengin apa gitu kan, investasi apa, atau ditawarkan untuk mengelola uangnya kemana, itu kayak perlu dijagain. Takutnya di mana posisi orang yang telah pensiun kan bingung. Betul, mau diapain sih? Bingung nih mau diapain nih, sedangkan hidup masih ada waktunya yang perlu disiapin gitu kan. Jangan sampai tiba-tiba uang pensiun habis gitu aja. Betul. Tapi yang bisa jadi terjadi adalah kesalahan tadi, pemilihan instrumen yang dilakukan gitu. Sayang banget, sedih juga gitu kan ya, kalau ngedengar kasus-kasusnya uang untuk pensiun tapi malah jadinya habis gitu aja. Jadi dijagain yang udah ada anggota keluarganya sedang pensiun ya, dijagainnya jangan sampai mengganggu juga sih, tapi pendekatannya tanya apa yang mau dilakukan setelah pensiun, apa kegiatannya, ada bisnis apa, perlu dicari tahu lah. Karena ya itu tadi sih, saat udah pensiun tersebut bisa jadi tadinya nggak pernah berbisnis tiba-tiba harus bisnis. Ada yang ngajakin yuk usaha yuk, kita dapat pensiunan gede nih gitu. Ngeri. Nah makanya itu please jangan ignorance, kita lebih aware sama kondisi-kondisi itu. Bisa jadi yang kita ignore tadi jadi beban juga untuk kita. Iya benar. Jadi udah kali ya. Jadi kalau misalnya untuk sandwich generation ini kita sama-sama gitu kan, kita kan sama-sama nih lagi adalah generasi penggerak ekonomi ya. Jadi udah mulai harus invest dari sekarang, siapin dana pensiunnya. Walaupun udah ada dari kantor, jangan maksudnya itu hanya bonus aja nanti di pensiun nanti.
karena sekarang ya kita harus nyiapin sendiri juga gitu supaya kita tahu level yang kita mau pas pensiun nanti kita tuh di level setara sama sekarang. Jadi Ya. kan nggak ada downgrade antara gaya hidup Yang terlalu jauh. yang terlalu Ya. jauh, benar. Itu kali ya. Ada lagi? Udah sih. Jangan ya. lupa ya beli Besok podcast. kita akan launching. Nah, kalau teman-teman lihat beberapa posting Joska, tadi kita udah banyak yang mention kita tentang sandwich generation. Sebenarnya memang itu udah bisa didapat oleh teman-teman yang kemarin udah beli wedding disaster sama Parisan. Parisan. So kita besok akan official launching tentang sandwich generation. Silahkan didengar kisah-kisah yang kita taruh di situ. Betul. Mudah-mudahan bisa membantu untuk Ya, memberikan ilmu makan ya. rantai ya. Memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua deh. Ya, Oke. mudah-mudahan bisa. Oke deh. Udah. Sip. See you. See you. Bye.